Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Nah, kali ini kita nggak ngebahas HP-HP baru dulu. Kita punya satu buah smartphone pada zamannya yang menurut gue nih cukup unik, cukup keren gitu ya. Karena bentuknya tuh lumayan beda dari yang lain gitu. Masih pada ingat BlackBerry, jelas masih ingat lah ya. Zaman dulu tuh sebelum era-eranya iPhone atau Android, BlackBerry itu salah satu yang menguasai pasar smartphone lah, gila. Dari pada eranya BlackBerry pertama kali Curve ya. BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, kemudian ada macam-macam lagi kayak Torch, Storm. Kemudian masuk ke era BlackBerry 10 OS-nya, BlackBerry 10 yang kemudian ada BlackBerry seri Z, Z10, Z30, Q10, Q20, macam-macam. Terus BlackBerry Leap segala macam. Sayangnya ketika mulai dari make BlackBerry OS 10, BlackBerry 10 OS itu, kayaknya kinerjanya BlackBerry mulai menurun, mulai kegilas sama iPhone sama Android pada waktu itu. Tapi sampai akhirnya BlackBerry pun make Android sebagai operating systemnya. Tapi yang menarik buat gue adalah BlackBerry 10 OS itu cukup menarik buat gue. Kenapa? Karena yaitu satu, fluid banget sebenarnya OS-nya pada zamannya. Kemudian device-nya unik-unik, macam-macam pilihannya. Tapi yang paling unik menurut gue ini. Ini adalah BlackBerry Passport Silver Edition atau yang dikenal sebagai codename-nya BlackBerry Dallas. Ini menurut gue salah satu BlackBerry paling unik pada eranya. Paling look-nya tuh menarik banget gitu. Bisa dibilang aneh, tapi gue sih suka nih sama looks-nya dari BlackBerry Passport Silver Edition ini. Oke. Kemudian asal-usul namanya dulu. Kita kenapa BlackBerry ini dibilang sebagai BlackBerry Passport? Jelas satu alasannya itu adalah kenapa dibilang BlackBerry Passport? Satu adalah ukurannya hampir sama persis sama ukuran pasport. Ya kan, bisa dilihat sendiri nih. Lebarnya hampir sama, panjangnya mungkin lebih panjang BlackBerry Passport ini sedikit, panjangnya tuh beda dikit. Tapi sebenarnya kalau yang BlackBerry Passport yang nggak Silver Edition, yang BlackBerry Passport biasa yang warna hitam itu, kalau nggak salah itu ukurannya sama persis sama Passport ini. Yang ini emang lebih gede sedikit, karena yang ini versi Silver Edition tuh semacam versi penyempurnaan lah. Gue juga lebih suka bentuknya yang Silver Edition ini karena looks-nya tuh ini banget, eksekutif banget gitu, ya kan. Terus kemudian ya jelas nama diambil dari pasport. Dan kalau gue cek-cek ya, gue cek-cek di Wikipedia gitu, kenapa pakai nama BlackBerry Passport adalah karena pasport itu adalah universal symbol of mobility. Jadi ya, lo ketika butuh mobilitas yang tinggi, lo butuh paspor kan untuk luar negeri gitu. Nah, konsep ini diambil sama BlackBerry untuk menamakan BlackBerry Passport ini, yaitu adalah universal symbol of mobility. Jadi bisa dibilang BlackBerry Passport ini ya untuk individu-individu yang mobilitasnya tinggi kan. BlackBerry dulu identik dengan pengusaha eksekutif muda, entrepreneur pada zamannya ya gitu. Kemudian form factor-nya nih, gue gedein dikit ya ininya ya, brightness-nya ya, soalnya agak redup. Oke. Nah, form factor-nya itu menarik karena layarnya bisa dilihat sendiri, layarnya tuh rasionya 1:1 atau square. Hari gini kayaknya udah nggak ada ya pakai smartphone yang pakai rasio 1:1. Sekarang kan ya smartphone era saat ini emang dikembangkan kan buat multimedia ya. Jadi rasionya tuh banyak disesuaikan untuk kenyamanan multimedia atau bisa dibilang untuk nonton video atau film lah. Jadi banyak dipakai aspek rasio kayak 16:9 atau kemudian sekarang bahkan 18:9, 21:9 kayak gitu. Sementara si BlackBerry Passport ini ya
bukan buat multimedia, bisa dibilang ini buat eksekutif muda untuk chat, untuk email, untuk menunjang kerja gitu. Jadi aspek rasionya itu dipakai yang mungkin gue nggak tahu ada risetnya atau enggak, tapi mungkin ya dipilih 1:1 ini karena pasti udah ada pertimbangannya untuk untuk menunjang productivity dari para eksekutif muda atau para target market dari BlackBerry Passport tersebut gitu. Jadi emang aspek rasionya ini unik 1:1. Kemudian resolusinya cukup tinggi sih untuk eranya. Ini resolusinya 1440 kali 1440 pixel dengan IPS LCD. Terus pixel per inch-nya kalau nggak salah 453 pixel per inch. Jadi tajam banget. Emang gambarnya masih tajam banget nih sampai sekarang. Next, untuk performance-nya ya ini HP tahun 2014-2015 lah keluarnya. Jadi untuk performance kita udah nggak bisa ngomong banyak untuk smartphone ini. Tapi salah satu yang mungkin karena itu lah, karena BlackBerry itu terkenal dengan dulu kan emailnya untuk konektivitasnya gitu. Gue mungkin bisa bandingin kalau kita dapat email atau dapat notifikasi dari BlackBerry tuh mungkin sampai sekarang bisa dibilang salah satu yang paling cepat dapatnya. Jadi misalkan ada email atau ada notification Facebook atau notification Instagram, hampir bisa gue lihat ya perbandingannya itu BlackBerry selalu lebih cepat. Mungkin lebih cepatnya nggak banyak, sepersekian detik, mungkin nggak sampai 1 detik, tapi slightly lebih cepat daripada bahkan Android keluaran sekarang atau bahkan iPhone yang gue pakai sekarang gitu. Jadi emang secara gue juga nggak tahu nih, server BlackBerry-nya tuh masih beroperasi dengan sangat baik. Jadi tetap bisa lebih cepat daripada OS yang populer sekarang. Terus SoC-nya ya biarpun sekarang mungkin udah nggak bisa bersaing ya, tapi for your info aja, ini memakai Snapdragon 801 yang pada zamannya itu dipakai juga sama, yang paling gue ingat sih OnePlus One ya. OnePlus One itu pakai Snapdragon 801, Snapdragon yang sama yang dipakai dengan BlackBerry Passport ini gitu. Kemudian model dan build quality. Model dan build quality ya itu adalah selain keunikannya, menurut gue model dan build quality-nya ini salah satu yang paling oke sih nggak pada zaman yang menurut gue, bahkan gue masih bisa bilang bahwa pada era tahun 2021 ini BlackBerry Passport ini bentuknya masih keren. Mungkin ada yang nggak setuju sama gue, tapi secara product design sih ini keren banget ya menurut gue. Sekali lagi, kombinasi belakangnya tuh kayak apa sih, keset gitu, terus kombinasi warna silver dan hitam tuh menunjukkan ya elegannya tuh dapet. Kemudian keyboardnya nih yang paling cakep nih, yang sekarang mungkin udah nggak mungkin kita temuin. Masih ada sih mungkin beberapa produsen smartphone Android sekarang yang pakai keyboard buat produknya, tapi bukan sesuatu yang umum. Jadi tapi info-info terbaru yang gue dengar adalah BlackBerry ini ternyata belum menyerah. Jadi biarpun udah berganti kepemilikan beberapa kali, kayak BlackBerry originalnya kan udah nggak bikin hardware, kemudian diambil oleh TCL kan. TCL tuh kemudian sempat produksi beberapa Android smartphone dengan merek BlackBerry, tapi nggak ya berafiliasi, tapi bukan berafiliasi secara langsung sama BlackBerry. Jadi mereka kayaknya bikin hardware-nya aja gitu. Nah, tapi yang dibikin sama TCL itu ada beberapa di Tech 50, di Tech 60. Kemudian yang paling terkenal menurut gue adalah series Key1 dan Key2 ya. Nah, Key1 dan Key2 itu kalau lo lihat secara garis besar gitu, secara garis besar tuh base desainnya dari BlackBerry Passport loh. Nanti lo bandingin deh kalau antara BlackBerry Passport ini sama BlackBerry Key1 yang Silver Edition juga, yang warnanya silver.
itu hampir bisa dibilang mirip banget, back covernya mirip, kemudian penggunaan material kayak gini, silver ini earpiece-nya mirip, terus keyboardnya juga bisa. Ini yang salah satu yang gue paling suka adalah keyboardnya itu berfungsi juga sebagai trackpad. Kalau BlackBerry yang dulu kan ada trackpadnya ya, ada trackpadnya untuk navigasi. Nah, kalau di BlackBerry Passport ini nggak ada trackpadnya, tapi ada touchscreen satu untuk navigasi, dan ada juga alternatif navigasinya ada di keyboardnya. Lucu ya. Jadi keyboardnya itu berfungsi juga sebagai trackpad. Loh, gimana maksudnya gitu? Keyboardnya berfungsi sebagai trackpad. Jadi kayak gini nih, gue kasih lihat ya langsung ya. Nah, jadi lo bisa lihat sendiri keyboardnya ini menjadi sebuah trackpad besar gitu, berfungsi ganda selain sebagai keyboard, tapi juga berfungsi sebagai trackpad untuk navigasi. Menurut gue ini adalah ide yang keren dari BlackBerry, dan ini diimplementasi juga di BlackBerry Key1 dan BlackBerry Key2. Jadi emang so BlackBerry-nya tuh masih kuat banget di BlackBerry Key1 dan BlackBerry Key2, dan asal-usulnya gue bilang bisa dibilang dari sini gitu kira-kira. Kemudian kita ngomongin apa lagi yang mau diomongin? BlackBerry 10OS. Oke. BlackBerry 10OS mungkin nggak bisa dibilang sukses ya kan? BlackBerry 10OS tuh menurut gue nggak bisa dibilang sukses. Tapi menurut di satu sisi kayaknya touch gesture yang paling enak dipakai itu ya di BlackBerry OS ini, salah satunya ya, BlackBerry 10OS ini. Kayak misalkan kita buka aplikasi yang nggak perlu pakai internet. Jadi kita coba buka kalkulator. Nah, ini kan udah kebuka. Ini untuk navigasinya dari, misalnya kita mau keluar dari aplikasi kalkulator itu, kita cukup slide ke atas, close. Kayak gestur apa coba? Ini kayak gestur iOS dan Android yang sekarang, yang malah yang iOS itu baru keluar gestur yang full gestur kayak gini kan baru setelah iPhone 10 ya kan. Kemudian Android juga baru mulai nerapin gestur kayak gini setelah Pixel 2 ya. Pixel 2 XL, seingat gue. Kalau salah mohon diralat ya. Tapi itu BlackBerry sudah melakukan ini jauh sebelum Apple dan Google di Android itu melakukan touch-based gesture gitu tuh. Bisa pakai trackpad, bisa pakai touch di layar, kemudian kita coba apa lagi ya. Kamera nggak usah diomongin lah ya. Kalau kamera udah pasti sucks karena ya lo lihat sendiri aja tuh kameranya tuh. Nih kemarin gue foto. Nggak bisa dibilang bagus gitu kameranya. Tapi ya lumayan lah buat iseng-iseng aja. Kemudian ini satu lagi yang menarik itu adalah BlackBerry Passport ini out of the box. Kan kalau Apple punya App Store ya kan, untuk store store aplikasinya. Kemudian Google punya Play Store yang bawaan. Nah, BlackBerry ini punya BlackBerry World. Tapi sebagai pelengkap BlackBerry World, karena BlackBerry World itu aplikasinya dikit dan pengembang aplikasi juga nggak terlalu tertarik sepertinya untuk mengembangkan aplikasinya di BlackBerry. Kemudian BlackBerry sendiri melengkapi sebagai tambahan dari BlackBerry World ini ada juga Amazon App Store nih, bisa dilihat. Dan ini bawaan dari HP-nya, bukan diinstal tambahannya. Jadi emang kita bisa pakai App Store, Amazon App Store yang berisi itu aplikasi Android, ya kan? Berisi aplikasi Android dan
ini apa namanya, bisa kita download kayak biasa gitu. Ini kayaknya internet gue lagi jelek, jadi nggak tahu nih lagi pada nggak keload. Tapi emang nggak connect wifi-nya. Bentar ya. Gue nggak tahu kenapa nih wifi-nya lagi nggak mau connect. Udah gue airplane mode segala, udah gue nyalain sebenarnya wifi-nya, tapi nggak tahu nih lagi nggak mau connect. Mungkin lagi ada error atau apa. Tapi anyway, sebenarnya BlackBerry World sama BlackBerry World sama Amazon App Store ini masih jalan, bisa buat download aplikasi-aplikasi yang beberapa aplikasi yang populer, nggak semua aplikasi bisa di-download. Nah, tapi menariknya lagi, selain BlackBerry World dan Amazon App Store, di dalam, gue nggak tahu ini mungkin hack kali ya, salah satu hack dari, gue nggak tahu, ada community atau gue dapetnya sih dari community. Jadi kita bisa nginstall Google Play Store di sini di BlackBerry BlackBerry Passport ini. Selain Google Play Store, bahkan bisa nginstall ini lain, namanya APK Pure nih, gue nginstall, dan kita bisa install aplikasi-aplikasi Android yang cukup populer, tapi nggak semua. Yang berat-berat udah nggak bisa gue coba. Tapi yang cukup populer tuh kayak Spotify, Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube Studio gue bisa nginstall. Instagram harus yang versi light. Kemudian Twitternya juga ada versinya. Tapi yang masih jalan itu adalah yang gue install nih mostly masih jalan. Tapi yang penting buat gue ya aplikasi chat tuh sebenarnya, karena di BlackBerry ini mungkin chat yang paling berasa nih. Kalau mau lihat, ini Telegram masih jalan. Gue ada ikut grup-grup grup-grup share aplikasi, bisa download aplikasi dari sini, sama dari WhatsApp. Nah, kalau melihat nih masih jalan nih WhatsApp ya. Kita tes ya. Oh, lupa gue, wifi-nya kan nggak nyala. Bentar. Pokoknya WhatsApp tuh masih bisa, kemudian ya intinya WhatsApp masih bisa lah. Gue udah nyoba nih gue kasih lihat chat-chatan. WhatsApp masih bisa, gue kasih lihat nih ya. Nah, ini nomor gue yang WhatsApp, gue ngetes kemarin, masih masuk. Tuh, halo, oke ini masuk chatnya. Jadi emang masih masuk lah WhatsAppan. Masih bisa dipakai. Kemudian Telegram tadi udah gue tunjukin, YouTube masih bisa, Spotify masih bisa. Cuman kalau udah terlalu berat, terlalu lama penggunaannya, dia bakal panas banget di area sekitar di area sekitar backcase-nya sini lah, di area tempat sinyalnya sini bakal panas banget. Ya maklum lah ya, karena emang device lama. Tapi ya masih bisa gitu. Kalau ditanya bisa apa enggak, bisa. Gue udah nyoba. Cuman ditanya enak apa enggak, makanya ya kagak enak. Masih bisa pakai nggak sih buat daily, buat ini? Bisa aja, cuman kayak orang gila kali ya pakai. Gue nggak tahu deh. Kayak. Tapi gue masih seneng sih bawa. Kadang-kadang gue bawa ini buat jalan, buat ini. Kayak unik aja gitu. Enak dipakainya masih oke banget. Baterainya juga ya mungkin boros, tapi bukan yang boros sekali cuman sampai setengah hari gitu, enggak sih, masih bisa sampai sore lah. Gue coba masih jalan sampai sore. Nah gitu. Kamera tadi udah ya nggak worth it, tapi sisanya masih bisa di-install apps Android, masih bisa emailnya cepet banget, khas BlackBerry banget. Kemudian apa lagi ya? So far itu sih yang gue perhatiin. Yaitu untuk pemakaian sih ya bisa dipakai, tapi gue kayaknya udah tidak merekomendasikan ini untuk dipakai daily sih. Udah nggak secepat itu. Malah yang ada bakal ngehambat produktivitas lo kali kalau sekarang dipakai. Tapi buat lucu-lucuan aja, buat punya-punyaan sih
Oke. Gitu kira-kira. Oke. Ya udah. Sekian video dari The Grid untuk BlackBerry Passport Silver Edition atau BlackBerry Dallas ini. Like videonya kalau emang suka, dislike kalau nggak suka, kemudian subscribe jangan lupa ke channel The Grid, dan follow Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Thank you. Bye. Bye-bye.